Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 4 November 2021 dalam pekan ke-31 masa biasa. Hari ini adalah peringatan Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 14 ayat 7-12, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1-10. Ada dua sikap berbeda yang diperlihatkan baik oleh Yesus maupun oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat terhadap satu subjek yang sama, yakni orang berdosa. Orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut, demikian yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini, ketika melihat Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, bahkan makan bersama dengan mereka. Bagi orang Farisi, orang-orang berdosa itu pantas dikucilkan, harus dijauhi dalam pergaulan hidup. Orang-orang berdosa disikapi secara diskriminatif oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sementara Yesus bersikap lain sama sekali. Orang-orang berdosa malah didatangi. Yesus bergaul dengan mereka, dan orang-orang berdosa juga mendengarkan pengajaran Yesus. Yesus juga bahkan sekali lagi makan bersama dengan orang-orang Farisi. Di sini nampak dua sikap yang berbeda. Di satu sisi, sikap orang Farisi dan ahli Taurat yang sombong, yang menganggap diri suci dan karena itu tidak pantas bergaul dengan orang-orang berdosa. Orang berdosa harus disingkirkan, harus dijauhi. Sementara sikap lain yang bertolak belakang dengan sikap orang Farisi dan ahli Taurat adalah sikap Yesus. Yesus telah menunjukkan sebuah sikap, yakni kerendahan hati. Orang berdosa memang, atau dosa memang dibenci oleh Yesus, tetapi orang berdosa sangat disayangi dan dicintai oleh Yesus. Bukan karena Yesus menyetujui cara hidup mereka yang keliru, tetapi dengan cara itu Yesus mau mengangkat mereka keluar dari lumpur dosa itu. Saudari dan saudara terkasih, nampak bahwa Allah dalam diri Yesus Kristus menghendaki kita manusia memiliki sebuah sikap rendah hati dalam kehidupan bersama dengan orang-orang lain. Allah menghendaki supaya kita memiliki sikap rendah hati. Kerendahan hati sebagai sebuah sikap juga diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma, sebagaimana yang diceritakan atau yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini. Rasul Paulus mengajak jemaatnya di Roma untuk tidak menghakimi dan tidak menghina orang lain. Sikap yang rendah hati adalah sikap yang tidak menghakimi orang lain dan tidak menghina orang lain. Artinya tidak menganggap diri yang paling hebat dan paling baik, paling suci di hadapan orang lain. Dan kerendahan hati inilah menjadi prinsip atau semangat hidup Santo Carolus Borromeus yang kita peringati hari ini. Ditegaskan dalam cerita tentang kehidupan Santo Carolus Borromeus, uskup itu. Dalam lambang uskupnya tertulis humilitas, kerendahan hati. Santo Carolus Borromeus sungguh menghayatinya dalam kehidupan sebagai seorang gembala. Dia rendah hati,
Dan dia tidak menganggap dirinya yang paling hebat. Dia melayani umatnya dengan sikap yang rendah hati. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam diri manusia siapapun selalu saja ada kecenderungan terhadap atau kecenderungan untuk menyombongkan diri. Melalui kedua bacaan liturgi hari ini, kepada kita diingatkan bahwa sikap sombong itu sikap yang tidak sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Yang Allah kehendaki adalah kerendahan hati dan bukan kesombongan. Kita mesti menghayati sikap rendah hati dalam keseharian kita dengan cara seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bergaul dengan siapapun, entah orang baik, orang jahat, kita mesti bergaul dengan siapapun. Jangan membeda-bedakan orang, apalagi menjauhi orang lain hanya karena kita anggap orang lain sebagai orang yang berdosa, orang yang bersalah, orang yang tidak betul, orang yang tidak benar. Sebaliknya, kita memang tidak suka mungkin dengan cara hidup orang tertentu, tetapi sebagai manusia, orang itu harus dirangkul, orang itu harus diajak dalam pergaulan, dalam keseharian kita sebagai saudara. Siapa tahu ketika kita berada bersama dengan orang itu yang mungkin oleh masyarakat dianggap sebagai orang yang tidak baik, orang itu justru akan berbalik dan membangun sebuah tata kehidupannya yang baru, kehidupannya yang lebih benar dan pantas di hadapan Allah dan sesama. Dan yang kedua, sikap rendah hati itu mesti nampak dalam sikap-sikap lain dalam keseharian kita, seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma, yakni tidak menghakimi dan tidak menghina orang lain. Tuhan memberkati.